Di sore menjelang malam ini, kita bersama di FM ini kembali menyiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Oh, kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah hidup kita. Karena setiap hari kita menerima mujizat-mujizat yang besar ketika kita selalu mendapatkan rahmat anugerah kesehatan yang luar biasa. Maka pada saat ini, mari kita merenungkan bahwa hidup kita ini selalu dalam dekapan kasih Tuhan, mulai dari pagi, siang, dan malam. Kita percaya segala apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu kita harus menyenangkan hati Tuhan, menjaga nama baik Tuhan, dan selalu memberikan yang terbaik di matanya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Yes, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Dalam setiap perkara kita harus mengenal Tuhan.
Tuhan adalah andalan kita satu-satunya. Setiap masalah, setiap cobaan selalu silih berganti. Tetapi karena ada Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan membela kita dengan segala kemenangan kasih-Nya. Baik, lagu andalanku ini adalah lagu yang sungguh membuat kita menjadi lebih kuat. Kalau hari-hari terakhir ini banyak hal yang terjadi di luar kemampuan kita. Tapi lihatlah anak-anak Tuhan sekarang. Kita boleh memuji, kita boleh memuliakan. Bahkan kita boleh meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah andalan kita satu-satunya. Pembela, penolong, dan memberkati kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. 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 Setiap detik kami memuji-Mu Tuhan. Kami duduk, diam dan terdiam. Kami mohon ampun atas segala dosa ini. Tuhan, bimbinglah hidupku. Jiwa ini Tuhan terkadang mengeluh. Kami tak kuat menghadapi cobaan ini. Namun ada Kau pelindung, Yesuslah penyelamat kami. Jiwa kami Tuhan telah dimenangkan oleh kuasa darah-Mu. Kami
sudah Kau sembuhkan, yang sedih telah Kau hibur diri kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Ya, Pak Hendra boleh berdoa, Pak Hendra. Oke, kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, terima kasih pada sore hari menjelang malam ini, Tuhan. Kami tak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dan perlindungan-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan. Hingga sore ini kami boleh ada sebagaimana ada, kami semua boleh sehat, Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami dapat beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu di Family Ministry ini, Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Ya, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Urapi kami, Tuhan, satu persatu, Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Ibu Adeline, Tuhan, kiranya urapan-Mu turun atasnya. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami mau terima berkat yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, yang mau kesaksian boleh 2 orang kalau ada. Silakan. Shalom, Pak. Ya, shalom, Bu Messi, silakan. Ya, saya mau bersaksi. Saya berterima kasih kepada Family Ministry yang sudah mendoakan anak saya sehingga kemarin dia cek dan hari ini hasilnya PCR-nya negatif. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ada lagi. Pak. Shalom. Pak Johannes tuh mau kesaksian. Ya, Pak Yohanes, ayo. Besok Semangat, aja Pak Yohanes. Besok. Jangan besok, udah Jangan wajah baru. dihitung-hitung, hari ini besok boleh. Waduh, Pak Johannes Besok lain luar lagi. biasa. Yang penting hari ini. Besok ada lagi yang baru. Kesaksian. Semangat. Ya, terima kasih Pak Hendra. Yo, semangat. Ya, di bulan Februari ini kami sekeluarga juga pernah mengalami terutama anak kami itu Nathaniel panasnya sampai 38 koma ya. Terus saya juga sedikit pilek, istri saya pilek terus. Tapi kami tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menyembuhkan, memulihkan baik anak kami, saya dan istri saya. Sehingga berjalannya waktu beberapa hari kemudian Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan sehingga kami sudah sehat. Terima kasih Tuhan. Ya, itu saja kesaksian kami Pak Hendra. Tuhan memberkati. Haleluya. Oke, terima kasih. Ada satu Ibu orang Depari lagi ini boleh. udah lama, Ibu Depari silakan Bu Depari. Ya, Bu Depari udah Bu lama Depari, sudah apa bersaksi. kabar? Bersaksi Bu Depari. Shalom. Ya Pak, aku lagi kurang sehat Pak. Oh. Ya, kita semangat berdoa Bu buat Depari. Bu Depari. Kita doakan ya Bu Depari. Iya Pak, ya. Amin. Supaya sehat Cepat kembali pulih, ya. cepat sehat kembali. Pak Yeskil nih, Pak Yeskil. Yeskil Monari, Pak Yeskil. Ya, Pak Yeskil yang dari Kalimantan. Pak Yeskil, shalom. Shalom Pak, shalom. Shalom, semangat Pak Yeskil. Amin, amin, semangat Ya, Pak. musim hujan nggak di sana itu? Lagi musim hujan Pak di sini. Haleluya. Boleh kesaksian Pak Yeskil? Oh iya Pak, ya boleh. Puji Tuhan. Saya menyaksikan atas pertolongan Tuhan yang selama ini baik di ministry ini, di FM ini kami selalu membawa pergumulan kami secara khusus cucu kami Enggalo. Ya. Baik itu juga di pagi di PMD. Puji Tuhan
berkat dukungan doa atau doa-doa Bapak Ibu Saudara kami yang ada di FM maupun di PMD, Tuhan nyatakan walaupun belum sempurna, tapi sudah mencapai 75% kaki cucu kami. Jadi sudah tidak menekuk begini, tapi sudah lurus, dan mungkin minggu besok itu pengekipan terakhir. Nah, setelah itu supaya tetap posisinya bagus sampai dia nggak tahu umur berapa, itu dikasih sepatu khusus ya. Tapi saya dengar dari anak saya hasil dari pengekipan selama 8 kali, 7 kali sudah, itu sudah 75% ya. Ya, buat saya sangat menggembirakan dan penuh sukacita. Secara manusia, saya melihat keadaan saat itu, pikiran saya, logika saya, waduh cucu saya ini cacat Tuhan. Nanti suatu saat berjalan dia akan susah, tidak bisa. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, melalui teman-teman yang di FM, baik itu saran, pendapat, istimewa doa-doa semua di FM, di PMD, puji Tuhan Pak. Ya, mendorong semangat kami terus, kami berharap punya harapan yang kuat di dalam Tuhan. Selalu teman-teman di FM memberikan memotivasi baik firman Tuhan maupun kesaksian, selalu memberikan kekuatan kepada kami suami istri, walaupun kami jauh dengan cucu saya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Teman-teman semua Tuhan berkati Ya, atas doa-doanya buat kami semua. Terima kasih Pak. Terima pasti kasih. sembuh ya anaknya, cucunya amin, ya. Amin, amin. Pasti sempurna. Kalau Tuhan Yesus kalau sembuhkan nggak setengah-setengah, pasti sempurna. Terima kasih Pak Gembala. Ya. Saya selalu dikuatkan dengan penyataan-penyataan Pak Gembala. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan ya. Ada lagi satu orang boleh nih, 5 menit lagi. Kalau di sini ada Pak Yahya Paat, apanya Pak Yahya? Itu Pak Yahya yang kemarin itu. Bukan? Oh, nggak tahu. Yahya Paat. Mungkin Pak Stanley ada kesaksian, Pak Stanley. Kalau ya, kalau sudah nggak ada, boleh Ibu Adeline, silakan bawa dalam doa dulu. Selamat melayani. Baik. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan saat sore hari ini Tuhan. Tuhan kumpulkan kami di dalam Full Family Ministry Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bukan secara kebetulan kami ada di tempat ini, tapi kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah yang akan Tuhan Yesus nyatakan buat setiap kami yang ada di kul ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu, kalau hamba boleh dipercayakan untuk membawa fasilitator, membawa firman-Mu Tuhan pada sore hari ini, kiranya Engkau sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu, biar itu hanya suara Allah yang boleh kami dengar bersama-sama Bapa. Dan itu boleh jatuh ke dalam hati kami yang subur, sehingga kami boleh siap menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus, anak-anak Tuhan di tempat ini siap untuk mendengarkannya. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Salam hormat dulu buat Bapak Pendeta Pemingguan, Bapak Nicholas, Bapak Diriksen, dan para hamba-hamba Tuhan yang ada di kul ini. Bersyukur saya boleh dikasih kesempatan pada sore hari ini membawa firman di tempat ini. Memang sempat takut juga sebenarnya saat menerima tawaran itu ya. Dalam arti saya tidak punya bekal seperti yang dialami Bapak Pendeta ikut sekolah Alkitab. Tapi saya percaya kalau kita ingin maju di dalam Tuhan, halangan apapun, ketakutan, kecemasan, itu dapat kita lalui bergandengan tangan bersama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya akan membawa firman, membawa
temanya adalah melangkah bersama Tuhan Yesus. Jadi lembaran baru ini adalah kita memasuki tahun 2022. Sudah ada di depan kita dan kita sudah melaksanakannya hampir 2 bulan ini di tahun yang baru ini. Berjuta asa dan harapan tertanam di hati kita, tertanam di hati Bapak Ibu dan saya juga di tahun yang baru, bahwa di tahun yang baru ini kita pasti memiliki tekad dan semangat yang baru. Memiliki tekad semangat yang baru, harapan kita adalah impian kita bisa terwujud yang belum pernah kenyataan, kita harapkan di tahun ini boleh terwujud. Ya. Khususnya bagi kita yang ada di KUL ini adalah tekad melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Tekad menjalani hidup sebagai manusia baru. Dalam arti manusia baru, karena kita tahu melewati hari lepas hari di tengah corona saat ini, tanpa anugerah Tuhan Yesus, kita tidak ada di tempat ini. Tetapi karena semua anugerah yang Tuhan Yesus curahkan buat kita, maka kita ada di tempat ini. Bahkan kita boleh adakan ibadah Zoom pada sore hari ini. Ya, Bapak Ibu. Manusia baru di dalam Kristus dengan menanggalkan manusia lama kita. Membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dan mulai menetapkan prioritas dan sasaran yang hendak dicapai. Namun mustahil kita akan menggapai itu semua. Keinginan, impian, dan semua janji-janji Tuhan jika hari-hari kita tetap diliputi dengan apa? Dengan rasa takut, dengan rasa cemas, dengan rasa khawatir. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa menggapai janji Tuhan kalau kita masih memiliki rasa khawatir, ragu dalam hati, cemas, bahkan takut. Ya, Bapak Ibu. Jadi, jika hati kita masih tidak percaya bahwa Allah kita itu menuntun kita, menyertai kita, ya, kita masih ragu-ragu bahwa kita punya Allah yang dahsyat, kita masih khawatir, kita masih cemas, bisakah kita lalui tahun ini dengan penuh sukacita? Ya, Bapak Ibu. Jadi mari kita buang semua rasa takut itu, ya, supaya kita dapat mendapati janji-janji Tuhan yang pasti yang akan digenapi bagi kita di tahun ini. Justru yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, dan yang kita cemaskan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi buat anak-anak Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita cemaskan, itu akan terjadi. Kalau benar-benar kita terlalu berharap dengan kecemasan itu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan ada di depan kita, maka semuanya itu tidak terjadi. Ya, Bapak Ibu, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Itulah yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Ya. Saya membawa tema ini melangkah bersama Tuhan Yesus dengan ayat Alkitabnya, pegangan Alkitabnya adalah di dalam Mazmur 37 ayat yang langkah orang yang hidupnya manusia sampai saat ini belum mencapai janji-janji Tuhan, yaitu apa? Yang dikatakan di dalam ayat Alkitab dalam Ayub 3 pasal yang ke-25 dan 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Bagaimana kita mau mendapatkan melangkah bersama Yesus ketika kita masih memiliki perasaan yang seperti ini gitu kan? Padahal dari kandungan ibu kita aja, ya, yang ada di dalam ayat Alkitab, dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan udah tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu siapa kita. Kita mau besar seperti apa, Tuhan juga udah tahu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman, ya, kita harus tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah kiranya Ayub 3 pasal 3 ayat 25 sampai ke 26 itu
itu tidak mengikuti kita, khususnya buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah kegagalan tahun kemarin kita jadikan pengalaman yang berharga dan kita jadikan cermin untuk kita berbenah diri menatap hari esok yang lebih baik. Mari kita jalanin hari ini memasuki tahun yang baru di tahun 2002 ini yang sekarang udah masuk ke bulan kedua Februari dengan mengandalkan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan buka ayat bantuannya, yaitu ayat pendukungnya dalam Roma 1 ayat 17. Ya Bapak Ibu, Roma 1 ayat 17 itu mengatakan, boleh Ibu Grace buka Roma 1 ayat 17? Ya, saya cepat ya. Boleh. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Komingguan. Nah, firman yang mengatakan di dalam Roma, orang hidup dengan iman. Bagaimana kita mau menggapai berjalan bersama dengan Yesus kalau kita tidak mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, jadi di sini saya bisa ambil dari tema ini, saya bisa ambil 3 kata kunci gimana kita bisa berjalan melangkah bersama Tuhan Yesus, di mana kita bisa masuk ke dalam rencana Allah bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, ya. Biarkan kita masuk di dalam rancangan Tuhan, biarkan kita masuk di dalam ketetapannya Tuhan. Yang ke-1 adalah dengan penuh iman. Ya, Bapak Ibu, artinya kita punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Boleh Pak Pendeta Komingguan baca kembali di dalam Ulangan 29 ayat ke-29? Baik, saya baca saja ya. Ulangan 29 ayat ke-29 mengatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ketika kita mempunyai iman yang besar kepada Allah kita, ya Bapak Ibu, maka Allah juga nggak akan pernah jauh dari kita gitu. Melalui hari-hari yang semakin jahat, orang boleh mereka-reka bahwa aduh di tahun 2022 nih akan makin sulit ya. Mungkin susah tidak dapat makan, bahkan para suami masih akan banyak yang diberhentikan pekerjaannya. Tapi jangan pernah khawatir. Seperti tema kita pada saat ini melangkah bersama Yesus, bahwa kita harus mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Ya, karena dengan iman yang teguh itulah yang membuat kita semakin berani melangkah ke depan. Ya, tadi di awal saya udah bilang kita tanggalkan yang lalu-lalu, kita buka lembaran yang baru, ya. Itu yang pertama, dengan penuh iman. Yang kedua, dekat dengan Dia. Artinya hidup bergumul dan akrab dengan Tuhan, menyelami setiap kehendaknya melalui firman-Nya. Dekat dengan Dia, dengan Yesus, membuat kita tenang dalam menghadapi hari-hari. Karena kita tahu dalam setiap hal yang kita alami, Ia juga turut mengerjakannya sesuatu bagi kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, saya mau kesaksian sedikit. Waktu saya di Medan, berapa kali Pak Pendeta Komingguan bertanya, Ibu pergi sekeluarga ya gitu. Memang saya sudah kasih tahu Pak Pendeta bahwa kami udah pesen tiket 5 tiket. Saya, suami, dan 3 anak saya. Tapi itulah rencana Tuhan ya yang harus kami alami. Jadi ketika besok kami mau berangkat, kami antigen.
sekeluarga. Kebetulan suami saya masih di Palu. Jadi kami berempat, saya dan ketiga anak saya, kita antigen. Padahal di dalam rumah ini kami tinggal bersama-sama. Kami tidak ada yang sakit. Kami tidak ada yang batuk pilek sampai parah gitu kan. Tapi ketika antigen kami berempat, suami saya belum pulang. Ternyata apa Bapak Ibu? Di luar dugaan saya, anak saya 2 tertulis di situ positif. Ya. Di situ saya langsung menangis gitu kan. Kok begini ya Tuhan? Jadi saya bertanya gitu, Tuhan, kok bisa begini ya? Apa ya maksudnya Tuhan, kok bisa sampai seperti ini gitu? Saya sempat bertanya gitu kan. Kok malah bisa? Udah gitu yang dinyatakan positif itu anak saya yang nomor 2 dan yang nomor 3. Bayangkan aja Bapak Ibu, kami malah yang dewasa yang akan pergi ke Medan, sementara anak 2 yang kecil-kecil akan tinggal di sini gitu. Dengan saya masih tidak percaya, saya minta ke kliniknya itu kan, Bapak, suster coba lihat hasilnya. Bapak Ibu, saya lihat hasil dari yang diteteskan itu cuman 1 garis 1 gitu. Tapi anak saya itu dinyatakan positif, ditulis di kertas itu positif gitu kan. Aduh, saya mau marah bagaimana? Akhirnya saya cuma nangis. Akhirnya siang itu saya kan tes antigennya jam 11-an. Jam 12 suami saya WA. Katanya udah nyampe di rumah. Mas, saya udah nyampe di rumah gitu kan. Ya udah, buru-buru saya pulang. Saya ceritakan apa yang terjadi. Saya hanya bisa menangis ya, bagaimana Bapak Ibu, sementara jam 2 subuh kita udah harus berangkat ke Medan ya. Dan ini anak 2 yang kecil-kecil, bagaimana gitu kan jalan ceritanya ya. Terus akhirnya kata suami saya, nah ini udah permainan ini. Masa hasilnya di alatnya itu negatif garis 1, masa dibuat positif di kertas gitu kan. Akhirnya karena suami saya juga belum antigen buat berangkat besok, akhirnya kedua anak saya ini sama suami saya pindah ke rumah sakit yang besar buat antigen. Aturannya mau PCR gitu kan. Karena yang sudah yang banyak mengalami kalau di antigennya positif pasti di PCR-nya negatif. Karena memang kami dalam keadaan baik-baik aja gitu kan. Tapi ternyata ketika nyampe di sana tetap yang 2 anak itu, karena kan udah masuk ke peduli lindungi ya Bapak Ibu. Jadi anak saya tetap yang 2 ini positif, suami saya negatif. Akhirnya singkat cerita dengan berat hati ya kami meninggalkan anak kami yang 2 gitu kan. Sesampai saat ini saya tidak pernah namanya jauh sama anak-anak gitu. Tapi inilah pergumulan yang saya alami, yang dapat saya bagikan bersama Bapak Ibu semua, bahwa di sini saya melihat karya Tuhan bahwa inilah kehidupan yang harus kita alami gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu penyakit atau yang menakutkan, yang menurut kita sangat kita takut seperti corona ini, jangan pernah takut karena saya udah alamin itu. Apalagi saat anak saya yang dibilang positif itu, posisi kita orang tua tidak ada di sini. Jadi hanya mereka berdua di rumah ini. Saya hanya nyetok makanan. Dengan berangkat di bandara juga saya hanya murung. Makanya saya tidak ada foto-foto di status. Saya tidak foto-foto karena saya pikir nggak lengkap. Keluarga kita berangkat nggak lengkap gitu kan. Terus masukin pesawat. Ketika mau masukin pesawat, di situ banyak anak-anak kecil. Ada satu keluarga besar, mungkin ada acara, mereka ada yang kecil, ada yang pokoknya anak-anak kecil lah. Terus saya bertanya lagi dalam hati, Tuhan, anak-anak kecil itu dites kenapa bisa positif, bisa negatif, tapi kenapa anak saya jadi positif ya Tuhan? Kenapa ya gitu? Jadi saya hanya merenung aja. Jadi 4 hari saya di Medan, ya menurut saya jadi biasa-biasa aja karena pikiran saya ke anak 2 ini gitu kan. Akhirnya saya memantapkan diri saya untuk saya berkata dalam hati, oh mungkin ini pembelajaran supaya kedua anak saya ini semakin dewasa. Jadi itu aja yang saya mantapin sendiri gitu. Jadi saya kasih sugesti yang positif aja dalam pikiran saya gitu kan. Akhirnya cuma 4 hari kami di Medan, minggu malam, minggu sore kami udah harus pulang karena satu suami saya juga harus bekerja gitu kan. Dan setelah kami berangkat pulang juga saya dan anak-anak juga sama suami pisah di bandara. Suami saya lanjut perjalanan ke Palu. Ya ampun Tuhan, kalau saya bisa berkata jujur ya ampun begini banget sih. Baru pulang dari Palu udah berangkat lagi, ya ampun Tuhan gitu kan. Tapi itulah, semakin
semakin hari saya percaya saya semakin dewasa lagi dengan Tuhan. Dulu mungkin saya ibu yang cengeng, apa-apa karena memang saya selalu apa-apa sama suami, sama anak-anak, tidak pernah kami pergi sendiri-sendiri gitu. Tapi ya biarlah, melewati hari lepas hari, ajaran dewasa dalam hidup saya, dan di titik inilah Tuhan bentuk saya semakin dewasa. Kenapa? Karena Pak Yohanes, Pak Joni, Pak Nikolas melihat saya dilayakan untuk saya membawa firman gitu kan. Padahal saya juga dari kemarin ya Tuhan, apakah saya ini gitu kan, saya bisa bawa firman ini gitu, Tuhan tolong bantu saya gitu kan. Tapi ya bersyukur akhirnya saya sampai di saat ini ya Bapak Ibu. Jadi dengan dekat dengan Yesus itu memang sesuatu yang awalnya sulit, tapi ketika kita pelajari lagi itu sungguh luar biasa gitu kan. Puji Tuhan kita saya, suami, anak-anak, kami sekeluarga bisa berkumpul kembali ya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi buat keluarga-keluarga kita yang ada di KUL ini yang mengalami penyakit COVID ini, jangan pernah takut. Hadapi itu dengan sukacita. Karena apa? Virus itu boleh masuk ke dalam tubuh kita, tapi kita percaya bahwa setiap sebulan sekali perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih besar dari apapun. Gitu. Apa sih virus-virus kayak gitu? Itu hanya selentingan lewat di tubuh kita. Ya, tapi darah Yesus yang udah masuk buat kita itu luar biasa yang akan menjaga tubuh Bapak Ibu dan juga saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi. Tadi yang pertama dengan penuh iman. Yang kedua dekat dengan Yesus, dekat dengan Dia. Dan yang ketiga mengandalkan Dia. Artinya kita tidak tahu pasti akan apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, rancangan Allah adalah damai sejahtera. Itu ada dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, Bapak Ibu. Boleh kita baca sama-sama dalam Yeremia. Yeremia 29 ayat 11. Boleh Bapak? Ayat 11. Boleh. Boleh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Pak Nikolas. Bagi kita semua, mengandalkan Yesus, mengandalkan Dia, mengandalkan Allah yang hidup adalah cara kita tunduk pada kehendak dalam hidup kita. Ya, seperti yang barusan saya kesaksian, ya inilah rancangan yang Tuhan kasih buat kita. Ya, di dalam situasi COVID saat ini. Kalau saya boleh memilih, saya nggak mau ikut kemarin, tapi inilah yang jangan pernah takut. Andalkan Tuhan ada di dalam kita, ya. Jadi yang iman 100 pada Tuhan, kurang-kurangin 100 kepada Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, malam turut dan kehendak Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Saya juga akan bacakan firman. Ketika kita udah memiliki kunci-kunci yang tadi, ya, dengan iman yang penuh, mengandalkan Tuhan, ya, maka firman Tuhan yang ada di dalam Roma 8 ayat 30, biarkan ini boleh kita aminkan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, kita yang ditentukannya dari kandungan ibu kita, sebelum kita dikandung, Tuhan juga tahu rancangan yang terbaik buat kita, ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Benar Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan
pilih kita, Tuhan yang tentukan kita, Tuhan yang benarkan kita, Tuhan yang berikan kita kemuliaan demi kemuliaan. Dalam arti, Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah menjabat sebagai pendeta, sebagai hamba-hamba Tuhan. Itulah kemuliaan yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita dikasih kepercayaan sebagai hamba Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan yang benar-benar yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Ya, tadi di awal saya udah bilang, tanggalkan kedagingan kita. Kita ini sekarang bait Roh Kudus gitu. Apalagi kita ini sekarang pendeta gitu. Di mana pendeta dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Ya, jadi ketika kita sudah menjadi pendeta, kalau menurut saya, ketika kita sudah jadi pendeta, tidak pernah lagi tercetus dalam mulut kita ketika kita melakukan kesalahan. Ada pernah saya dengar pendeta begini, dia membuat kesalahan, tapi akhirnya dia membela diri, dia bilang gini, ya pendeta kan juga manusia. Saya tidak sependapat dengan itu. Memang pendeta manusia. Kalau Tuhan tidak jadikan pendeta jadi manusia, jadi dari siapa Tuhan jadikan pendeta? Tapi itulah yang sering dipakai oleh senjata buat banyaknya pendeta untuk dia sedikit-sedikit melakukan kesalahan. Ya, padahal kalau kita udah Tuhan, tadi kan firman Tuhan mengatakan, kita yang ditentukan, kita yang dipilih, kita yang dibenarkan, kita juga yang dimuliakan. Ya, sesuatu hal yang kudus ketika kita sudah jadi hamba Tuhan, kalau bisa, harus menjauhkan semua hal-hal yang buruk, yang mendukakan hati Tuhan. Dan jangan lagi pernah berkata, pendeta kan juga manusia. Ya, ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi pendeta, berusahalah kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kalaupun ada ajakan untuk kita melakukan dosa sedikit itu, minta sama Roh Kudus, kita dikuatkan supaya kita tidak serong ke kanan atau ke kiri. Ya, supaya kita dapat menerima tema kita pada sore hari ini, melangkah bersama Yesus dengan iman yang teguh, ya, dengan iman yang 100%, ya, dengan kedua dekat dengan Dia, dan yang ketiga dengan mengandalkan Tuhan. Itu aja kok kuncinya untuk kita melangkah bersama Yesus, ya. Bahkan kalaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa, Tuhan Yesus tidak pernah kok meninggalkan kita gitu kan. Tuhan selalu terbuka tangannya untuk kita gitu. Tapi bukan berarti itu kita pakai alasan, khususnya buat hamba-hamba Tuhan, saya pertegas sekali, khususnya buat hamba-hamba Tuhan ya. Lain kalau orang yang belum menjadi hamba Tuhan, dia boleh percaya siapa itu Yesus. Dan dia belum menjadi hamba Tuhan, tapi khususnya kita yang ada di KUL ini, yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dibenarkan, yang sudah ditentukan jadi hamba Tuhan, bahkan kita dikasih kemuliaan, yuk jangan pernah melakukan sedikit celah itu gitu. Jangan membuka celah untuk kita melakukan yang tidak baik. Ya, makanya saya jujur dulu juga saya sebagai ibu, saya itu anak tentara. Jadi saya dididik sama papi saya keras. Sekali papi saya mendidik saya dengan kopel. Gitu kan? Puji nama Tuhan, didikan papi saya itu tidak sia-sia. Kembali pun saya didik ketiga anak saya mempunyai 3 anak laki-laki. Ya, jadi semuanya laki-laki. Itu juga yang saya bingung. Di keluarga saya mereka pada banyak perempuan, lakinya pada cuma 1. Tapi Tuhan kasih saya sekali anak langsung 3, tapi laki-laki semua gitu. Tapi saya percaya gitu, Tuhan bekali saya mempunyai prinsip yang tegas. Sekali bilang iya, di atas iya. Sekali tidak, ya tidak. Puji Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan berikan saya anak 3, semuanya laki-laki, Tuhan percayakan saya untuk saya mendidik mereka menjadi pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan. Saya percaya ketika anak-anak saya juga beranjak, mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, jadi ketika juga saya udah mulai taat, saya mulai setia di dalam KUL ini, saya juga mulai menyerahkan diri saya. Saya tanggalkan kedagingan saya. Saya dulu suka keras sama anak. Sekali saya bilang stop, kalau nggak stop, HP langsung saya lempar. Gitu. Karena saya sayang anak-anak, bukan sayang barangnya gitu. Tapi mulai ke sini, saya udah mulai menegurnya dengan suara pelan dan tanpa tindakan. Itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan Yesus, bukan karena saya gitu. Ya,
Tuhan melihat ketaatan, kesetiaan saya mengikuti Zoom yang ada, ya, sehingga Tuhan perbaharui saya hari lepas hari semakin indah di hadapannya. Ya, inilah firman Tuhan yang dapat kita bagikan ya Bapak Ibu semuanya, melangkah bersama Yesus. Ya, saya kasih 3 kunci untuk kita melangkah bersama Yesus. Saya ulang kembali tadi dalam 1 dengan penuh iman, 2 dekat dengan Yesus, melekat. Jadi bukan hanya dekat. Kalau dekat kan ya cuma dekat doang, tapi berusaha kita melekat. Kita menempel gitu, menempel pada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan Yesus, mengandalkan Dia. Dalam segala apapun kita mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang pegang kendali kita, kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita dapat melakukan aktivitas hidup kita hanya bersama dengan Yesus, bukan bersama dengan yang lain. Karena kenapa bersama dengan Yesus? Karena melangkah bersama Yesus ada jaminan bahwa bersama Tuhan Yesus kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Kita semakin lama bersama Tuhan Yesus semakin kita kuat. Dan apa saja yang kita kerjakan, diusahakan pasti berhasil. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, inilah doa kita bersama bahwa hidup melangkah bersama Yesus, semuanya itu dapat kita raih. Ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi di dalam firman yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Di dalam saya akan mengulang kembali firman-firmannya. Yeremia 1 ayat yang kelima mengatakan, sebelum aku membentuk engkau, sebelum Yesus membentuk saya, engkaunya kita ganti saya. Dalam rahim ibu saya, Yesus telah mengenal saya. Dan sebelum saya keluar dari kandungan, Yesus telah menguduskan saya. Yesus telah menetapkan saya menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yesus telah menetapkan kita semua yang ada di sini untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan apa? Dengan kasih. Ya, jangan mentang-mentang kita juga sebagai gembala main enak aja tunjuk-tunjuk. Ayo dong kerjakan ini ya. Ayo kerjakan ini. Enggak juga seperti itu. Jadi benar-benar lah, memang mengikut Tuhan itu enggak gampang. Perlu pengorbanan, ya kan? Pikul salib gitu kan. Kalau kita berkaca sama manusia, memang manusia itu punya harga diri. Tapi kalau kita udah hidup dalam Tuhan, yuk harga diri itu kita injak sama-sama gitu. Biarkan hanya kasih Tuhan yang boleh terlihat di hadapan kita, di wajah kita, yang dipandang orang baik. Ya, itu firman yang sebagian tadi kita baca. Terus firman lagi yang berikutnya adalah di dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin, haleluya. Dari semuanya ini, ya, dari semuanya dapat saya simpulkan, yaitu di Mazmur 3:7 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu aja. Itu aja yang Tuhan mau, ya. Kalau kata Tuhan, misalnya kita bilang begini, Tuhan, aku kan udah melayani Engkau. Tuhan, aku udah membawa banyak jiwa loh. Tuhan, aku udah banyak melakukan mujizat atas nama-Mu, ya. Tapi kalau kita hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, kembali lagi di dalam Matius 7 ayat 21, aku tidak mengenal Engkau. Ya Bapak Ibu, kiranya firman itu tidak ada pada kita. Ya, jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau gitu kan. Udah capek-capek kita melayani Tuhan, tapi ada sedikit ruang sisi hati kita, ya, kita tidak mau hidup berkenan, ada sedikit kita melencong ke kanan ke kiri, ya. Itu yang membuat Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau. Tapi biarlah kiranya firman itu tidak ada pada kita. Semakin hari kita boleh menjaga kekudusan kita, bahwa kita anak-anak Tuhan, bahwa kita anak-anak terang, bahwa Tuhan akan selalu memegang kita ketika kita juga melekat kepadanya. Puji nama Tuhan, itu saja firman yang dapat saya bagikan.
kalau ada yang kurang, saya juga mohon untuk dikritik, karena kita sebagai anak Tuhan juga harus mau terima untuk dikritik, ya. Bukannya kita karena hamba Tuhan, pendeta, julukan kita udah titel doktor gitu kan, tapi kita tidak mau ditegur. Nah itu kesalahan manusia salah satunya. Semakin tinggi, kadang-kadang kita semakin apa ya? Semakin punya nggak mau ditegur gitu. Padahal hal cuman kecil loh, ya. Misalnya gini, kita ngomong sama temen, lo ini ya. Padahal kan kita hamba Tuhan. Masa kita bicara sama orang kadang-kadang lo gitu kan? Ya kadang tingkah laku kecil itu aja harus kita perbaikin juga. Namanya kita jadi contoh. Makanya kan ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib. Jangan tanggung-tanggung, baik-baik sekalian gitu. Jangan tanggung-tanggung gitu kan. Jadi ya itu. Jadi saya juga siap untuk dikritik kalau ada kesalahan. Jangan pakai kalau. Saya juga tidak suka kalau kita udah salah terus pakai kata kalau lagi. Jadi ada kata-kata yang salah, ada yang harus kata-kata diperbaiki. Saya membuka diri untuk Bapak Ibu semua boleh kritikin saya, karena saya percaya kritikan itu membangun, kritikan itu membuat saya lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Kritikan itu lebih menyemangati saya bahwa baca firman itu enak loh. Bahwa baca firman itu ya benar-benar luar biasa. Karena kekuatan yang sekarang saya dapatkan, yaitu karena kekuatan dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Jadi ini lagi semangat buat Bapak Ibu yang mengalami penyakit, yang mengalami sakit penyakit apapun, jangan pernah takut ya. Karena tadi kembali firman-Nya bilang rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Jadi mulai sekarang yuk minta ampun sekecil apapun dosa kita yang tidak kita ingat, belajar untuk mengingat dan kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom, mari kita berdoa. Bagi Bapak Ibu yang sakit, boleh tumpangkan tangan di dada. Biarkan Roh Kudus mengurapi Bapak Ibu semua dengan kasih-Nya. Percaya bahwa Cool Family Ministry bukan hanya cool yang biasa-biasa saja. Ketika orang masuk, ngikutin ibadah, selesai, keluar begitu saja. Tidak. Tapi mulai sore malam hari ini, kita aminkan bahwa Cool Family Ministry boleh juga ada kesembuhan di sini. Boleh juga ada pelepasan di sini. Boleh juga ada kebangkitan rohani. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan sore hari menjelang malam ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan di tengah-tengah Cool Family Ministry pada saat ini Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman boleh ditaburkan, firman boleh diperdengarkan bagi setiap kami yang ada di Cool ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau walaupun hamba-Mu sudah berhenti, tetapi Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi kami dari ujung kepala sampai ke telapak kaki, firman yang barusan kami dengar Tuhan, itu boleh menguatkan iman percaya kami, bahwa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, bahwa kami lebih lagi melekat kepada Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa buat mereka yang sakit, Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang dalam kesakitan, sakit apapun Tuhan Yesus. Saat ini kami menumpangkan tangan di dada kami Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan kesembuhan buat setiap kami yang sakit Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kelepasan buat mereka yang berbeban berat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar buat setiap kami yang membutuhkan jalan keluar untuk permasalahan dalam hidupnya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu bukan hanya sumber kekuatan buat kami. Firman-Mu bukan hanya sebagai pelaku firman yang kami lakukan hari lepas hari, tetapi firman-Mu itu juga boleh menjadi sumber kesembuhan buat kami yang sakit. Itu boleh menjadi sumber kelepasan buat kami yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mati buat kami, untuk menebus dosa kami, untuk menyembuhkan sakit penyakit kami, untuk menghalau semua musuh-musuh yang ada di hadapan kami. Virus apapun Tuhan, kami mau patahkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar daripada kuasa yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik,
Terus kuduskan kami, sucikan kami Bapa, setiap kami yang ada di kul ini Bapa, mulai dari yang tua sampai yang muda, Engkau kuduskan kami. Semakin hari Tuhan berkati semakin luar biasa Bapa. Engkau mau transfer roh sukacita, Engkau mau transfer roh kebangunan rohani buat seluruh keluarga besar kami yang ada di pelosok bumi ini Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, di tempat yang maha tinggi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus ya. Luar biasa ya, Bu Adeline ya. Sukses. Boleh dijadwal kembali nanti ya. Haleluya. Memang kita hidup itu melangkah harus bersama Yesus ya. Jangan kita melangkah sendirian ya. Karena kita terkadang kita suka melangkah sendirian tuh, nggak pernah ngajak Tuhan ya. Padahal di Matius 7 ayat 7, minta maka kau akan diberi, cari maka kau akan mendapat, dan ketoklah hati Tuhan sehingga Dia menyediakan berkat itu untuk kita peroleh. Amin. Ya. Tadi yang dikatakan ya, jadi kita harus penuh iman, percaya kepada Tuhan. Ya. Yang dikatakan hanya dekat Allah saja hatiku tenang, itu di Mazmur 62 ya. Ayat 1-2 ya. Ada sebuah lagu kan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, hanya daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Dan yang ketiga, ya, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi jangan andalkan manusia, apalagi mengandalkan diri sendiri ya. Itu nggak akan bisa berhasil. Tapi Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Kita nggak akan kritik ya, tapi kita akan menambahi ya, menyempurnakan ya. Bu Adeline, jangan takut, kita di sini semua saling membangun ya, saling melengkapi ya. Tuhan Yesus berkati Bu Adeline, kiranya terus memberkati suami juga ketiga anak Bu Adeline ya. Tuhan Yesus memberkati. Pak, terima kasih. Silakan Pak Derikson untuk bawakan sebuah lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Setelah itu, Bapak Joni Iskandar siap-siap untuk doa syafaat. Sebelum berdoa syafaat, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Semua yang kurasakan, Engkau juga merasakan. Ku tak pernah sendirian, Engkau yang sanggup menolongku. Semua yang kuhadapi, semua yang kuhadapi, Engkau juga menghadapi. Ku tak pernah ditinggal, ku tak pernah ditinggalkan. Engkau yang sanggup menolong. Aku berserah padamu, aku berserah padamu Tuhan. Dengan janji-Mu ku diteguhkan, ku pertaruhkan pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkau-lah yang selalu sanggup menolong.
pengharapanku dalam kuasa-Mu, kemenanganku hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolong. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang selalu sanggup menolong. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada sore dan malam hari ini, Kau masih memberikan kesempatan pada kami bersama-sama berkumpul di dalam Zoom meeting ministry di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bersatu hati bersama. Pertama untuk mendoakan firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, Ibu Adeline, dengan tema melangkah bersama Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah makhluk yang lemah. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Engkau. Oleh karena itu, tuntunlah kami untuk melangkah bersama-Mu, untuk mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kami di dalam kehidupan kami yang akan datang. Kami ingin tetap bersama-Mu dengan penuh iman. Kami ingin juga tetap melekat pada-Mu Tuhan. Dan juga kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan maupun langkah-langkah hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha penyayang dan juga maha pengampun. Ya Bapak, kami berdoa khusus untuk Ibu Adeline, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati Ibu Adeline dan keluarganya di dalam mengarungi kehidupan ini Tuhan, di mana Ibu Adeline harus memberikan hal-hal yang baik untuk putra-putranya, ketiga putranya Tuhan, supaya takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Tuhan berkati Ibu Adeline dan anak-anaknya juga suaminya Tuhan, agar supaya apa yang dilakukannya berhasil. Dia akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dia akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berkati usaha pekerjaannya, baik Ibu Adeline dan suaminya Tuhan, agar supaya mereka boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar, kesetiaan mereka tidak sia-sia, karena Engkau selalu memberkati mereka dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga mereka Tuhan. Kau juga mau memakai Ibu Adeline lebih heran lagi di dalam menyebarkan kabar baik-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga bersatu hati untuk berdoa untuk gembala kami di family ministry ini, yaitu Bapak Pendeta Komingguan dan Bapak Pendeta Hendra Winata Tuhan. Karena kami tahu tanpa mereka, maka Zoom meeting ini tidak pernah ada. Kami menghargai, kami mensupport apa yang menjadi usaha mereka di dalam membangun mesbah-Mu melalui Zoom meeting di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati Pak Mingguan dan keluarganya, juga Pak Hendra dan keluarganya, terutama juga untuk Pak Hendra yang saat ini Engkau tahu masih ada kelemahan di dalam tubuh fisiknya Tuhan. Kami berdoa untuk kesempurnaannya Tuhan, biarlah Tuhan
mau menjamah Pak Hendra Winata agar supaya boleh sembuh dari sakitnya. Dia boleh kembali menjadi sehat sempurna seperti sedia kala. Kami percaya Tuhan, waktumu akan tiba pada waktunya. Dan kami selalu mendukung di dalam doa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan. Engkau tahu begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi dari bangsa ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, mengampuni bangsa kami ini, Tuhan. Agar supaya bangsa kami boleh terus jadi bangsa yang saling membantu, saling menghormati, dan saling mendukung dalam memajukan bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemimpin negara kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tuhan. Kiranya Tuhan memakai mereka berdua menjadi kepala negara yang berwibawa, kepala negara yang takut akan Tuhan, kepala negara yang mencintai bangsa dan negaranya, kepala negara yang selalu memikirkan kepentingan rakyatnya dibanding dan kepentingan pribadinya. Tuhan juga memberikan roh hikmat kepada kedua pemimpin kami ini untuk memimpin kabinet menteri-menteri yang ada di bawahnya, untuk memajukan bangsa kami yang sempat terpuruk oleh karena COVID ini, Tuhan. Kau memberikan hikmat pada semua mereka, Tuhan, kepada kabinet menteri yang sudah ditunjuk agar mereka bisa membangun kembali bangsa ini dari keterpurukannya, terutama di bidang ekonomi dan juga kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk DPR dan MPR yang mewakili rakyat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kiranya Kau juga memberikan roh yang takut akan Tuhan kepada mereka semua, agar supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, seturut dengan apa yang diemban, tugas yang diemban kepada mereka semua, agar supaya mereka bisa saling bahu-membahu untuk memajukan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, dan yang jajaran yang ada di bawahnya. Juga memberikan roh yang takut akan Tuhan, agar supaya mereka bisa memikirkan, mendoakan dan memikirkan negara, daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaan mereka, supaya daerah-daerah ini bisa semakin maju, saling gotong royong, saling membantu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Kiranya baik itu dari kelurahan, camat, RW, RT, RW, semua yang ada di bawahnya, Tuhan. Kau juga memberikan mereka hikmat untuk supaya bisa memerintah atau bisa mengatur masyarakat yang ada di bawah pemerintahan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk angkatan bersenjata kami, baik angkatan darat, udara, maupun laut, juga kepolisian Republik Indonesia, agar mereka juga bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, supaya tetap bersatu, tidak terpecah belah, tapi mereka juga menjaga keamanan negara kami, Tuhan, dari serangan bangsa lain yang ingin menguasai negara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis yang menangani pasien-pasien COVID di rumah sakit maupun di tempat-tempat lain. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesabaran dan memberikan mereka pengetahuan yang lebih luas lagi di dalam menangani COVID yang masih berkecamuk di negara kami ini. Berikan kesabaran, berikan kekuatan kepada para dokter, para perawat,
perawat yang menangani pasien-pasien COVID maupun yang bukan pasien COVID. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar supaya bangsa kami, terutama orang-orang yang terpapar, bisa disembuhkan dari sakitnya. Tuhan, terakhir kami berdoa juga untuk anggota Family Ministry yang sudah Kau bentuk dari semula sebelum Zoom meeting ini juga diadakan. Ya Tuhan, kami percaya semuanya itu sudah menjadi rencana-Mu di dalam kami semua. Sehingga di dalam Zoom meeting maupun di dalam anggota Family Ministry ini, kami boleh saling mendukung, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, terutama kebutuhan rohani maupun jasmani yang mereka hadapi. Tuhan, berikanlah kami kesatuan hati untuk selalu peduli dan saling mendoakan dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah pekerjaanmu, juga pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita orang yang saleh, yang selalu diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan Pak Indra bisa bantu saya. Oke, terima kasih Bu Adeline. Luar biasa firman-Nya. Saya undang Ibu Messi, silakan. Shalom.